Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli awlin minal awwali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ala dunya wa likulli natin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Bapak dan Saudara sekalian, kita lanjutkan kajian kita masih pada surat Al-Ghasyiyah, yaitu menjelaskan tentang situasi hari kiamat, di mana apabila dunia ini nanti sudah rusak, semua makhluk akan hancur, maka itu nanti disebut dengan hari kiamat. Maka pada saat itu nanti manusia terbagi menjadi dua. Ada manusia yang celaka, ada manusia yang bahagia. Manusia yang celaka itu siapa? Manusia yang ketika di dunia mereka melanggar ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh, maka dikatakan kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku bakalan masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang tidak mau. Diajak masuk surga oleh Nabi enggak mau. Qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, waman ya'ba? Siapa orang yang enggak mau diajak enak? Kok diajak masuk surga enggak mau? Qala man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku maka dia akan masuk surga. Waman asani faqad aba. Siapa yang maksiat kepadaku, yang durhaka kepadaku, maka sungguh dia orang yang menolak masuk surga. Jadi hanya ada dua akibat dari manusia kelak di hari akhir nanti. Kalau enggak surga, ya neraka. Kalau enggak neraka, ya surga. Itu saja macam-macam kedudukan manusia. Nah, orang yang masuk neraka, orang yang asoni tadi, yang maksiat pada Rasulullah, yang tidak mau mengikuti Rasulullah, diancam dengan neraka. Sedangkan yang ata'ani, yang taat dan patuh kepada Rasulullah, dijanjikan akan masuk surga. Dan ini jaminan.
jaminan, garansi bagi orang yang mengikuti Rasulullah, apa yang dikerjakan selama ini di dunia maka akan membuahkan hasil. Nah, orang yang menentang Rasulullah nanti alias orang kafir, dia akan masukkan ke dalam neraka, dan neraka itu api dan api itu panas. Tidak ada api yang dingin kecuali apinya Nabi Ibrahim. Ya, waktu dibakar oleh orang kafir, Nabi Ibrahim tidak terasa panas. Tapi semua api baik di dunia maupun di akhirat semuanya terasa panas. Kalau di akhirat itulah namanya disebut api neraka. Nah, orang yang ingkar kepada ajaran Islam, yang ingkar kepada Allah dan Rasulullah, dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Di sana tidak ada kenikmatan sama sekali. Ya, kemarin dijelaskan bahwa orang yang hidup di neraka itu makan aja nggak bisa enak, nggak kayak di kita. Kita sekarang aja di dunia itu makan bisa enak aja, ya. Apalagi makanannya nikmat, makanannya lezat, ya, enak. Kita ini makan tempe aja enak, makan jengkol aja enak, apa aja enak. Ya. Orang kalau bahagia itu makan apa aja enak. Tapi kalau orang yang lagi susah, lagi sakit, jangankan makan tempe, makan gulai pun juga rasanya pahit, rasanya nggak enak. Nah, demikian juga orang di neraka. Apalagi orang yang ada di neraka itu tidak ada makanan kecuali kayu berduri. Jadi kalau mereka merasa lapar diberi makan, tapi makanannya tidak enak, kayu berduri. Ada yang disebut dengan zakum, ya, ada yang disebut dengan bori, ya, makanan-makanan yang dikatakan di situ dari pohon kayu berduri. Ya, bagaimana makanan berduri? Ya, ibaratnya kalau kita disuruh makan duren tapi bukan isinya, suruh nelen dari kulit-kulitnya, ya kayak apa rasanya? Tidak mungkin bisa makan. Jangankan kulit duren, ya isi kedondong aja siapa yang berani nelen isi kedondong? Ya nggak enak. Nah, ini orang di neraka ini kalau haus begitulah makanannya. Ya, kalau haus dia diberi minum, minumannya dari nanah, minumannya dari minuman yang bau. Minumannya bau, makanannya tidak enak. Bahkan la yusminu wala yughni min ju'. Tidak bisa membuat gemuk, tidak bisa menjadi daging. Karena pada umumnya orang makan itu kan bisa menjadi daging. Kalau makannya bagus, halalan thayyibah, dia bisa menjadi gemuk. Makanan sehat, 4 sehat, 5 sempurna. Kalau dalam Islam ditambah lagi halalan. Ya, halalan thayyibah. Nah, thayyibah itu yang 4 sehat, 5 sempurna. Kalau orang Islam ditambah halal. Makanan yang halal, makanan yang barokah, itu menyehatkan badan. Nah, tapi di neraka tidak ada makanan yang mengenyangkan. Ya, makanannya tetap lapar. Minumannya sudah minum juga tetap haus. Kenapa? Minumannya air panas. Ya, bayangkan kalau kita minum air panas, nggak bisa minum. Ya, saya kemarin pagi lagi taklim subuh, Pak dikasih minum air anget ya, ada aqua, ada air anget. Ya udah saya air anget. Ternyata bukan anget, airnya panas banget. Jadi nggak bisa saya minum, nggak bisa nelen. Ya hanya dicicipin seruput aja. Ya mungkin terlalu panas itu airnya. Itu baru di dunia. Air panas dikit aja kita nggak bisa nelen, kita nggak bisa minum. Apalagi nanti di akhirat, di neraka, ya panasnya luar biasa, lebih panas daripada panasnya di dunia. Yaitu la yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhu yauma idzin naimah. Nah, di samping ada orang yang dimasukkan ke dalam neraka dengan makanan dan minuman yang serba panas, yang tidak enak.
Walaupun tidak enak, tetap dia harus makan. Karena dia lapar. Walaupun dia tidak enak, minumannya tetap dia minum. Karena dia haus. Tapi itu semua tidak bisa mengobati laparnya, tidak bisa mengobati hausnya. Akhirnya apa? Ya makan lagi, minum lagi, dengan makanan yang serba tidak enak tadi. Nah, kebalikannya, di samping ada orang yang di neraka, ahli neraka, ada orang-orang yang wujuh yaumaidin naimah. Ada orang yang bermuka, berwajah yang berseri-seri, senang. Ya. Orang yang senang itu wajahnya berseri-seri. Ya, wajahnya bersinar. Beda orang yang lagi susah, lagi sedih, wajahnya cemberut, ya, bermuka masam. Ya. Itu kalau orang sedih, orang sebel, orang benci juga begitu. Tapi kalau orang senang, contohnya orang si A ketemu si B, si A senang kepada si B, baru ketemu dari jauh dia sudah senyum. Ya, sudah ketawa. Wah, apa kabar? Wah, senyumnya keluar. Tandanya orang apa? Orang senang. Nah, nanti di akhirat itu juga ada orang-orang yang tampaknya senang, tampaknya gembira. Ya, jadi kenapa? Lisaiha radiyah. Lisaiha karena usahanya. Ya, karena perbuatannya. Ya, perbuatan apa? Perbuatannya fid dunya, di dunia. Dulu ketika hidup di dunia, dia usahanya tidak sia-sia. Usahanya baik. Kenapa? Karena mengikuti dan mengindahkan ajakan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, disuruh sholat, dia sholat. Disuruh puasa, dia puasa. Disuruh sedekah, dia sedekah. Pokoknya semua perbuatannya baik. Nah, orang yang perbuatannya baik, perbuatan baik itu bisa manfaat untuk dirinya sendiri, juga manfaat untuk orang lain. Jadi jangan dikira kalau kita berbuat baik itu hanya manfaat buat diri kita saja. Contoh tadi, orang ketemu si A, ketemu si B, dia tersenyum. Yang memperoleh kesenangan bukan orang yang tersenyum saja. Temannya yang diajak tersenyum pun memperoleh manfaat. Ya, dia ikut senang. Nah, makanya dalam Islam itu orang itu dianjurkan agar supaya mempunyai teman yang baik. Khulatauhu solihina. Wa kana khulatauhu solihin. Orang muslim yang baik itu dia memilih pergaulannya yang soleh-soleh. Kenapa? Karena kesolehan itu tadi berdampak pada kita. Kesolihan orang, kebaikan orang itu berdampak pada kita. Kalau kita berteman dengan orang yang dermawan, kita sering ditraktir. Ya, kalau orang yang perokok sering dibeliin rokok, sekurang-kurangnya rokok 1 bungkus dihitungin. Nih rokok, ambil 1. Ada juga kan ya, ngambil sebatang. Kenapa? Karena dia berteman dengan orang yang baik. Bahkan kadang-kadang dikasih 1 bungkus nih rokok. Ya, dulu banyak orang yang tidak tahu kalau saya tidak suka merokok. Itu sering disuguhin rokok. Ya, sekarang pun juga kadang-kadang tempo orang yang baru kenal kasih rokok di Samsu pakai apa. Maaf saya nggak merokok. Ya. Jadi kalau saya mau sering dapat rokok. Dulu sering dapat rokok. Kalau ada acara-acara, ada yang ngasih hadiah di Samsu 1 slop, ada gudang garam 1 slop. Ya, yang seneng ya teman saya, teman yang dekat. Ya udah ini buat bapak aja. Ya, kalau dikasih orang kan kita nggak nolak ya. Datang ke rumah dibawain 1 slop rokok. Wah ini saya tahu rokok mahal. Ya, kasihkan orang. Karena saya sendiri nggak merokok. Nah, contoh orang tadi itu kalau dia senang, ya kalau dia perokok ya kasih rokok. Kalau dia suka makan, diajak ke restoran, ditraktir. Yuk masuk ke restoran, makan gratis, gak usah bayar. Itu kalau temennya dermawan, butuh apa-apa gampang. Itu salah satu contoh bahwa kebaikan teman
berdampak manfaat buat kita. Ya, kita yang baik juga berdampak selain diri kita sendiri merasakan kebahagiaan, juga orang lain. Suami yang baik terhadap istrinya juga ikut bahagia. Makanya sampai orang Inggris itu nyebut, katanya istri itu swarga nunut. Swarga itu surga. Nunut itu nebeng, ngikut. Ya, kata orang Inggris, swarga nunut, neraka katut. Itu suami. Jadi istri terhadap suaminya, itu surganya istri itu ngikut suami. Artinya apa? Kalau suami gajinya gede, kayak Pak Ketua DKM, wah gajinya gede, istrinya ikut seneng nggak? Wah ikut seneng. Ya, Pak Haji Jayadi sendiri gajinya gede, ya seneng dia. Ya, habis gajian langsung ngajak jalan-jalan istrinya, anaknya diajak ke mall, diajak jalan-jalan wisata, seneng dia. Tapi yang diajak juga ikut senang, istrinya ikut senang. Nah sebaliknya, neraka katut, neraka ngikut. Artinya kalau suaminya lagi tongpes, lagi nggak punya duit, istrinya, bang mau belanja bang, kita udah nggak punya beras bang. Nah neng lagi nggak ada duit, ya ngutang aja dulu dah, ngutang ke warung. Nah sedih juga, ya kan, ngikut juga. Nah oleh karena itu ternyata kebaikan suami berdampak pada keluarga. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa saya ini adalah laki-laki terbaik terhadap keluarga. Jadi artinya bahwa Rasulullah mengajak umatnya supaya berbuat baik kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anaknya, kepada cucunya. Rasulullah itu baik kepada keluarga dan paling baik di antara lelaki yang ada di dunia ini. Ini sebagai contoh teladan. Bagaimana sikap Nabi terhadap istrinya, memuliakan istrinya, memanjakan istrinya, membuat istrinya confidence, istri percaya diri, mempunyai suami Rasulullah. Anaknya juga begitu, bangga menjadi anaknya Rasulullah. Cucunya juga begitu. Maka Rasulullah itu sayang istri, sayang anak juga, bahkan sayang cucu. Yang banyak dalam riwayat siapa cucunya Rasulullah? Hasan dan Husain. Itu cucunya Rasulullah yang disayang. Artinya apa? Rasulullah baik. Rasulullah tidak jahat kepada keluarganya. Kan banyak orang sekarang, ya, zaman sekarang kita lihat berita-berita di TV, berita di medsos, ya, orang laki-laki yang tidak baik kepada keluarganya sendiri. Nah, ini berarti tidak mengikuti Rasulullah. Kalau orang mengikuti Rasulullah, kebaikan itu berdampak pada dirinya, kesenangan pada dirinya, kebahagiaan pada dirinya, juga kebahagiaan itu dirasakan oleh orang yang di dekatnya, di sekitarnya. Oleh karena itu Lisa ia radiyah, dia ridho, dia senang pada usahanya sendiri. Dulu pekerjaannya ketika di dunia senantiasa dia berbuat baik, ternyata membuahkan hasil. Apa hasilnya? Hasilnya masuk surga. Ya, hasilnya masuk surga. Jadi masuk surga itu diantaranya ada wasilahnya. Walaupun surga itu otoritas Allah, sepenuhnya hak mutlak dari Allah. Kalau Allah mau masukkan surga, ya masuk. Kalau Allah mau masukkan neraka, ya masuk. Tapi semua itu ada hukum sebab akibat. Salah satu penjelasannya adalah usaha, pekerjaan. Ketika di dunia, orang yang pekerjaannya baik, nanti di akhirat akan berseri-seri wajahnya. Ya, wujuhu yauma idzin naimah. Itu sebagai gambaran orang yang bahagia ketika di akhirat. Fi jannatin aliyah. Mereka ditempatkan di surga yang tinggi. Ya, kalau Bapak dan Ibu sekalian, kalau membayangkan
rumah yang tinggi, gedung yang makrong-makrong, berarti rumahnya orang sedih, orang susah atau orang senang? Orang senang. Ya, bisa bangun rumah besar, bisa bangun rumah bertingkat. Tapi sebaliknya, ada orang yang mampu membangun rumah RSSSS. S-nya berderet. Apa, Pak? Rumah sangat sederhana sekali. Ya, sangat sederhana sekali. Tapi orang yang gembira, orang yang bahagia, dia mampu membangun rumah yang mewah. Di dunia saja gambarannya seperti itu. Ya, walaupun tidak semua orang punya rumah mewah pasti bahagia. Ya, banyak juga orang yang rumahnya mewah tapi tidak bahagia. Berantem mulu dengan istrinya. Karena istrinya jarang di rumah. Padahal nggak kerja, kemana? Arisan mulu. Ya. Istrinya kerjaannya arisan mulu. Sementara suaminya capek. Pergi pagi, pulang malam. Ya, cari duit susah-susah. Oleh istrinya dibuat foya-foya. Akhirnya berantem, berantakan. Yang disebut apa? Broken home. Broken itu hancur. Rumah tangga yang hancur. Ada. Tapi mayoritas kebanyakan kalau orang hidupnya mapan, rumahnya bagus, rata-rata hidupnya bahagia. Hidupnya senang. Nah, apalagi nanti di akhirat akan ditempatkan di surga yang tinggi, di surga yang mewah. Ya, gambaran kita surga yang mewah. Kalau daratan saja, daratan kan orang kalau yang sudah kaya-kaya, kalau hari Minggu, Sabtu Minggu, orang Depok, Jakarta pergi kemana? Ke tempat yang tinggi, di mana? Di puncak. Ya, di puncak selain dia daratan tinggi, dia juga dingin. Ya, maka dibela-belain sampai nyewa pun mau. Nyewa villa yang bagus. Walaupun bukan punya dia sendiri. Nyewa, bayar, dibela-belain. Ya, karena ingin senang. Nah, orang yang ada di surga nanti disediakan oleh Allah surga yang tinggi. Fi jannatin aliyah. La tasma'u fiha laghiyah. Nah, ini lebih yang menyenangkan. La tasma'u, Anda tidak bisa mendengar. Fiha, di dalam surga, laghiyah. Lagho. Waman lagho fala jum'atalah. Ya. Lagho. Lagho itu laghun, sia-sia. Tak berguna. Jadi nanti di surga, di akhirat orang yang masuk surga tidak akan mendengarkan kata-kata yang buruk. Berbeda di dunia. Kita ini kan disuruh menjaga telinga. Jangan sampai mendengarkan kata-kata yang tidak baik. Tapi kadang-kadang dengerin orang marah-marah. Dengerin orang mencaci maki orang lain. Dengerin. Nah, denger saja udah gak enak. Denger ada orang marah-marah. Telinga kita kok kedengaran. Walaupun kita gak ikut marah. Kita seneng gak dengar orang marah? Gak seneng. Pasti jiwa kita, hati kita terpengaruh. Nah, apalagi kalau dia ngomong yang tidak baik. Nah, ini di dunia banyak orang yang ngomong tidak baik, bahkan sampai pertumpahan darah. Maka kita ingat firman Allah ketika Allah akan menciptakan manusia. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ketika Allah memproklamirkan, saya akan bikin makhluk yang namanya manusia di muka bumi. Nah, penghuni bumi dulu, ya, makhluk yang ada terlebih dahulu, yaitu kelompok jin, kelompok setan, kelompok malaikat. Mereka protes. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Mengapa engkau akan menciptakan makhluk yang di situ hanya bikin recok saja, bikin masalah saja, bahkan wa yasfiku dima, dan mengalirkan darah, artinya bunuh-bunuhan. Nah, sekarang banyak kita dengarkan
hanya gara-gara cacian, gara-gara hinaan yang keluar dari mulut orang jadi berantem. Tadinya cekcok hanya berantem mulut, bertengkar mulut, lama-lama bertengkar fisik. Itu di dunia. Ya, kita masih sering mendengarkan omongan-omongan yang tidak baik. Tapi nanti di surga omongannya hanya omongan yang menyenangkan saja. Ya, omongan yang menyenangkan saja. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Ucapan salam dari Tuhan yang Maha Kasih Sayang, yaitu dari Allah. Jadi kita mendengarkan firman Allah, ya. Kita juga mendengarkan dari teman-teman kita penduduk surga omongannya yang baik-baik. Jadi di surga itu nggak ada orang marah, Pak. Nggak ada orang mencaci maki orang lain, nggak ada. Semuanya senang. Karena apa? Karena yang biasa omongannya jelek-jelek udah dikandangin kemana? Udah dikandangin di neraka. Orang jahat-jahat udah dicemplungin neraka. Ya, udah dikandangin semua, dicemplungin ke dalam api neraka. Tinggal sisanya orang baik. Nah, orang baik itu sikapnya semua baik. Ya, omongannya baik, wajahnya baik, familiar, mudah bersahabat, ketemu orang tersenyum, ketemu orang tertawa, bisa bercanda antara satu dengan lainnya. Kalau orang baik kan enak. Ya, sama aja dengan kita, Bapak dan Saudara sekalian. Ketika sama-sama di masjid kan enak. Ya. Apakah ada di masjid ada orang berantem, apalagi tonjok-tonjokan? Ada enggak di sini? Ada enggak? Enggak ada. Enggak pernah ada orang di dalam masjid tonjok-tonjokan. Kecuali ada orang yang tidak baik masuk masjid. Tapi kalau ahli masjid semua, ahli jamaah masjid, insya Allah damai semua. Oleh karena itu di muka bumi ini sekarang satu-satunya tempat yang menenteramkan, mendamaikan tinggal satu, hanya masjid saja. Coba perhatikan, di masjid ini ada, kalau dari segi ekonomi, ada yang kaya, ada yang sedang, ada yang miskin, ada yang punya utang, ada yang banyak utang, ada yang enggak punya utang, bahkan bisa ngutangin orang. Macam-macam dari segi ekonomi. Dari segi partai juga macam-macam. Enggak usah disebut nama partainya. Ada partai A gitu ya, partai B, partai C, kan banyak partai. Tapi masuk ketika di masjid, duduk bersimpul, duduk bersila, semuanya sama. Ketika sholat takbiratul ihram semua ngangkat tangan, Allahu Akbar, takbir. Ketika rukuk semua rukuk. Apa ada partai C? Ini imamnya partai A, nggak mau ya imamnya rukuk, dia nggak mau rukuk, nganyer aja berdiri aja gitu, nggak mau dia kan partai musuh saya itu, nah lawan saya, nggak ada itu di masjid, nggak ada. Partai apa saja, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang biru, ada yang putih, semuanya damai. Beda kalau di luar sana. Beda ekonomi bisa berantem, beda pendidikan bisa berantem, beda partai bisa berantem, beda pendapatan juga bisa berantem, beda pendapat juga. Tapi kalau di masjid slow, enak, santai. Makanya karena setiap orang yang masuk masjid pasti senang, damai. Saking kelewat damainya sampai terantuk-antuk. Sampai tertidur pules. Ada nggak orang yang tertidur dalam masjid? Banyak. Ya, itu tandanya senang, dia bahagia, damai di dalam masjid. Di rumah susah tidur. Ya, kata istrinya, Pak kok nggak tidur sih Pak? Kelebak kanan, kelebak kiri. Lah susah tidur. Begitu masuk masjid aku gampang banget. Tidur duduk baru 10 menit udah apa? Udah pules, enak. Jadi orang kalau gampang tidur itu menunjukkan bahagia. Jadi Bapak kalau susah tidur obatnya nggak usah ke dokter. Kemana? Datang aja ke masjid, dengerin pengajian, ya dengerin khutbah. Pada saat khutbah nanti kan itu paling bahagia ya. Ada tidur semua.
pules. Jadi masjid ini tempat menyenangkan di muka bumi satu-satunya. Di tempat lain panas semua. Apalagi sekarang musim panas. Ya. Panas ini temperaturnya juga suka panas hatinya. Tapi di masjid kok ya alhamdulillah enak semua. Ya. Oleh karena itu berbahagialah bagi kita, bagi Bapak dan saudara sekalian yang bisa memasuki rumah Allah, bisa masuk masjid, yang karena usaha itu nanti di akhirat akan dimasukkan surganya Allah. Jadi tidak ada omongan yang sia-sia, omongan yang tidak baik, tidak ada. Fiha ainun jariyah. Di dalam surga itu terdapat air yang senantiasa mengalir. Ada mata airnya yang mengalirkan air. Ya. Karena ada sungai yang dapat air asli dari sumberan, ya, apa namanya sumber, ya dari sumber mengalir ke sungai, mata air. Biasanya jernih sungainya, ya seperti yang di puncak itu kan asli dari sumber. Kalau di sini biasanya bukan dari sumber, dari mana? Dari comberan, buangan rumah tangga, buangan dari rumah-rumah orang yang di sekitar sungai. Jadi warnanya juga udah beda. Warna air yang dari sumberan itu yang mengalir jernih, tapi yang dari buangan ya kotor airnya. Nah, nanti di surga itu fiha ainun jariyah. Terdapat mata air, terdapat sumber yang senantiasa mengalirkan air. Apalagi airnya bermacam-macam warna dan bermacam-macam rasa. Rasa yang lezat, rasa yang enak yang ada di dalam surga yang ditaruh oleh Allah. Fiha sururum marfu'ah. Di sana juga ada singgasana yang ditinggikan. Sofa kampanye. Ya, di rumah ada sofa. Sofa itu selain untuk tidur, untuk duduk juga bisa untuk tiduran. Kalau orang Inggris namanya leyeh. Apa? Santai di sofa, ya, apalagi panas-panas, ya, tiduran di sofa, duduk di sofa. Di sana ada, kita bayangkan seperti itu. Makanya ada ayat yang lain muttaqini al-araik, ya, bertelekan, ya, bersandaran, santai. Bahkan di sana sambil santai-santai duduk di sofa bisa bercengkrama dengan suami istri, ngobrol. Ngobrolnya apa? Ngobrolin yang bahagia, yang senang. Ya, dia paling nostalgia. Jadi ya waktu kita di Depok dulu enak ya. Kalau lebaran, adik kan saya beliin baju baru. Ya, beli mukena baru. Kita bareng ya jalan ke masjid. Sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha. Itu kenang-kenangan. Jadi menyebutkan sejarah masa lalu diantaranya untuk menambah kenikmatan. Ngobrol. Ya sama dengan Bapak misalnya ketemu teman yang lama nggak ketemu, ternyata dulu teman di SMA-nya, teman di madrasah. Wah kita dulu waktu sekolah cerita bahagia, cerita kesenangan. Lagi ke Australia, ya kuliah, sekolah dan lain sebagainya. Pokoknya itu nostalgia, itu menyenangkan. Nanti di surga juga begitu. Orang pada bernostalgia, cerita kesenangan hidup ketika di muka bumi atau ketika di dunia itu. Waqwabum maudhu'ah, dan di situ di samping tadi sofa-sofa yang enak tadi, yang empuk, yang tinggi, ada terdapat di sampingnya gelas-gelas yang ditaruh maudhu'ah, sudah disiapkan. Gelas yang berisi minuman. Jadi kalau Bapak di surga nanti nggak usah manggil koki, manggil pembantu. Saya pengen minum kopi. Ya, kopi apa? Kopi liong. Ya. Nggak usah pesen, nggak usah minta. Di situ tahu-tahu pokoknya dalam hatinya krek pengen kopi, di situ udah tersedia. 1 gelas kopi liong, tinggal minum. Yang suka minuman apa? Teh manis misalnya ya,
di situ sudah tersedia. Yang suka minum susu, di situ sudah tersedia. Tinggal susu apa? Susu onta, susu sapi, apa susu kambing, tinggal milih saja. Apa yang ada di dalam hatinya, tersentak dalam hatinya, itu di situ langsung tersedia. Siapa yang menyediakan? Allah. Makanya di surga ketika ada orang nanya, di sana kita punya pembantu enggak Pak? Enggak ada. Enggak enak dong kalau enggak ada pembantu. Jangan dibayangin di dunia. Kalau di dunia ini kita kalau kerja sendiri susah, butuh pembantu. Ada pembantu tukang cuci, ada pembantu khusus pegang mobil kita, ada pembantu tukang nyapu dan lain sebagainya. Nanti di surga enggak ada. Walaupun swalayan tapi tersedia sudah. Jadi sudah tersedia. Apalagi nanti ada wildanum mukhalladun. Apa wildanum mukhalladun? Wildan itu anak kecil. Mukhalladun yang abadi. Jadi nanti kalau bapak punya anak kecil meninggal dunia, itu nanti di surga tetap jadi anak kecil. Ya, anak kecil yang bisa terbang ke sana kemari. Ya. Senang ya, kalau bapak punya anak kecil kan pasti senang ya. Senang sama anaknya, juga senang yang punya anak. Siapa yang punya anak? Ya emaknya. Senang emaknya, senang anaknya. Nah di surga itu ada wildanum mukhalladun. Ya, anak-anak bapak yang kecil yang sudah nungguin di surga, nanti yang ngambilin minuman, yang ngambilin apa yang kita butuhkan. Jadi itulah gambaran orang di surga. Belum lagi nanti ada bidadari. Bidadari kalau bapak pengen makan disuapin. Kalau di dunia kan minta disuapin istrinya ya. Siap suapin ya. Sering disuapin istrinya. Apalagi kalau lagi kurang sehat. Disuapin bubur, disuapin roti, kue. Nanti juga begitu. Ini kan gambaran kebahagiaan di dunia. Dan itu nanti ternyata di akhirat akan terjadi, bahkan lebih menyenangkan lagi, lebih membahagiakan lagi. Waqwabun mawdu'ah wa namariku masfufah. Ya. Kalau di sini wa namariku masfufah, dan ada bantal-bantal yang berderet-deret. Ya. Kalau dalam penjelasan yang lain, bantal biasanya ada bantal yang untuk sandaran, bukan untuk berbaring tidur. Ya, seperti di rumahnya orang Arab biasanya kan nggak ada meja kursi, Pak. Orang lama, ya yang pernah ke Arab tahu ya. Ya, jadi ada bantal-bantal di pinggir tembok. Nah, kita bersandaran di situ. Nah, ini gambaran mungkin karena tradisi Arab ya. Ini kan kaitannya dengan bangsa Arab digambarkan. Betapa bahagianya orang-orang yang di situ berderet-deret bantal sepanjang ruangan itu. Bahkan di masjid-masjid di Arab Saudi, selain Masjidil Haram, itu di baris pertama, kedua, ketiga itu ada sandaran. Ada yang pernah ke masjid selain Masjidil Haram, biasanya di belakang-belakang hotel atau di samping hotel, itu ada. Nah, itu biasanya bapak-bapak yang udah lansia, itu dia duduk di depan, duduk. Itu kursi permanen di situ, kursi empuk. Jadi duduk di situ. Nah, paling tidak 3 soft, 3 baris. Ya, di samping itu gambaran tadi. Nah ini biasanya buat yang sepuh-sepuh agak mudaan di belakang. Itu kalau di masjid. Ada tradisi lagi tambahan biasanya stanggi. Tahu stanggi? Yang ada ininya. Di sini di pojok depan. Dupa. Ya. Bukhur, ya. Bukhur. Nah itu dari situ nanti ada areng, ada apinya. Kemudian nah asapnya itu, asap itu bukhur itu. Nah itu nanti aromanya memenuhi ruangan itu. Itu di masjid selain Masjidil Haram. Ya di masjid-masjid di Makkah tradisinya seperti itu.
ya untuk pengharum. Ya kalau bagi kita tidak biasa pakai bukhur, ya mungkin pakai merek-merek lain, enggak apa-apa. Pewangi, intinya biar wangi. Jadi wangi itu ya tidak hanya pas maulid saja, ya, tapi kapan saja. Masjid itu kalau bisa, ya mungkin mau sholat maghrib disemprot, kayak zaman dulu. Zaman dulu kalau ada pejabat tinggi mau masuk ruangan, ya zaman Orde Baru, itu di ruangan ini pejabatnya masih jauh, oh itu udah dekat dan langsung ada petugasnya pros menyemprot ruangan, harum, wangi. Nah, itu kan tradisi, ya tidak apa-apa. Di masjid kita wangi, harum juga bagus. Nah itu nanti demikian juga ketika di akhirat atau di surga. Habis. Ya, Bapak dan Saudara sekalian, intinya surat Al-Ghasyiyah ini menjelaskan keadaan manusia nanti di akhirat. Orang yang usahanya, perbuatannya, amalnya di dunia buruk dimasukkan ke neraka, yang amalnya baik dimasukkan ke dalam surga. Hanya dua alternatif, tidak ada tempat lain kecuali itu. Ini adalah daripada informasi yang disampaikan oleh Rasulullah berdasarkan wahyu yang diterima langsung dari Allah. Oleh karena itu pasti sahih, pasti benar. Tinggal kita mengimani saja, percaya. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengimani dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita senantiasa berusaha berbuat baik. Makanya sering kita baca tulisan-tulisan, kita memang bukan orang baik, tapi kita berusaha menjadi baik. Kalau sudah baik, menjadi lebih baik. Jadi selalu kita, makanya Nabi kan tugasnya liutammima makarimal akhlak, disempurnakan terus, disempurnakan akhlak. Kita juga begitu, ibadahnya semakin hari semakin meningkat, taklimnya semakin hari juga semakin rajin, sholatnya juga semakin rajin, dan begitu seterusnya. Insya Allah kita nanti dijamin masuk surga. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.